Tes, tes, halo, halo, hai, tes. Suaranya habis, teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Tuti di sini. Tentu saja di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Nah, kali ini aku akan ajak teman-teman untuk bikin pesanan lagi, bolu lagi, Putri Ayu lagi. Jangan bosan ya. Iya, soalnya pesanannya belakangan ini bolak-balik bolu marmer, Putri Ayu, bolu marmer, Putri Ayu, terus aja kayak gitu. Ya yang di iklannya kayak gitu ya teman-teman. Mau gimana lagi? Oke, jangan kemana-mana ya kalian, temenin Bu Tuti di sini bikin pesanan sampai nanti 30 menit ke depan. Kita akan bahas tuntas kembali bolu marmer dan juga Putri Ayu. Tentu saja di channel YouTube Dapur Kue Sabin setelah yang satu ini. Seperti yang teman-teman lihat tadi di intro, itu aku udah persiapan untuk bikin bolu marmer. Nah, loyangnya itu dioles dulu pakai margarin. Di situ aku nggak pakai kuas, teman-teman, seperti biasa. Jurusnya Bu Tuti nggak pakai kuas, pakai hands glove aja untuk ngeratain margarin ke loyangnya. Lebih puas hasilnya, teman-teman, lebih bagus. Tapi ya kembali lagi ke selera masing-masing. Setelah semuanya tersapu dengan rata dengan margarin, seperti biasa kita taburin terigu. Tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti dia akan ngecap di bolunya, teman-teman. Nah, kayak gini kalau ada yang belum kelihatan ya, nggak kesapu sama margarin, kita colek-colek lagi, tambahin margarin, kemudian tutup lagi dengan terigu. Ini udah selesai, udah rata semuanya. Kita lanjut, kita akan bikin ngolah bahannya ya. Kita akan ngerjain telurnya dulu. Di sini kebetulan dapat telur yang fresh banget. Lihat teman-teman bisa ngelihat ya, ini fresh banget. Kali-kali aja ini telurnya ini baru keluar dari pantat ayam. Baru keluar udah langsung dibawa ke pasar kali ya teman-teman. Lihat itu seger sekali semuanya. Nah, di sini aku akan pakai metode yang aku pernah lihat di akun IG-nya Mami Toko seperti ini teman-teman. Jadi telurnya langsung diceplokin di satu wadah, kemudian baru diambilin kuningnya pakai tangan. Ternyata lebih praktis kayak gini teman-teman. Tapi, ada tapinya, tapi jangan coba-coba pakai metode ini kalau telurnya itu teman-teman nggak yakin kalau telurnya itu fresh ya. Karena apa? Kalau nanti pas diceplok-ceplokin gitu atau pas diambilin kuning telurnya pecah, nyampur ke dalam putih telur, nah itu panik sendiri kan, itu bakalan rentan untuk bikin bolu yang teman-teman bikin gagal. Jadi memang harus pakai telur fresh jika mau pakai metode ini. Next, setelah beres misahin putih telur, kuning telur, kita lanjut nimbang bahan lainnya, yaitu di sini aku nimbang gula pasir. Di sini aku dapat gula pasir yang butiran halus, jadi aku nggak akan blender lagi ya teman-teman. Kemudian kita akan nimbang SKM, karena stok SKM habis kita akan buka lagi kaleng yang baru. Sekalian tutorial buka kaleng ala kue sabin. Sampai buka kaleng aja diajarin ya teman-teman. Ada-ada aja. Oke, ini SKM udah, kita simpan lagi di tempatnya. Aduh, di tempatku tuh banyak banget sensitif sama semut, jadi harus ditutup rapat dengan plastik. Kemudian kita timbang terigu ya teman-teman. Lanjut, sekarang kita proses bahannya. Seperti biasa kita akan proses bahan AA terlebih dahulu, yaitu bahan AA terdiri dari putih telur, gula pasir, SP. Seperti biasa yang di mixer terlebih dahulu yaitu putih telur dan gula pasirnya di mixer sampai mengembang. Setelah mengembang baru kita masukin SP-nya ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita mixer sampai kental berjejak. Harus sampai kental berjejak, yaitu sampai teman-teman saat angkat gagang mixernya itu
si putih telurnya itu nggak akan meleleh turun ya. Seperti ini sudah sampai ke rebound stage ya teman-teman. Kita sisihkan dulu putih telur, adonan putih telur, kita kembali ke adonan kuning telur. Di sini kuning telur kita campur dengan margarin. Untuk margarin teman-teman bebas aja, mau downgrade pakai yang murah meriah boleh, atau pakai yang pakai butter upgrade boleh ya teman-teman. Di sini aku pakai Mother Choice. Kemudian tambahkan dengan SKM, SKM dan juga vanili ya teman-teman. Bisa pakai vanili cair atau vanili pasta, ataupun kalau ditiadakan juga nggak apa-apa. Lanjut kita mixer adonan B, margarin, kuning telur, kemudian vanili dan juga SKM sampai nanti dia teksturnya creamy seperti ini, berubah warnanya menjadi kuning pucat. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mau gabung di sini, yang baru aja nemuin channel ini, selamat datang di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Kenalin, aku Bu Tuti yang akan nemenin kalian untuk bikin apa aja, bikin masak-masak, bikin kue-kue. Dan ini channel apa sih kalau teman-teman baru paham ya, baru masuk ke sini. Ini channel tutorial yang juga nyambi menjadi time management ya teman-teman. Jadi enggak murni satu resep, satu tutorial gitu, enggak murni ya teman-teman. Jadi ngacak gitu. Sambil kita bikin pesanan, sambil sharing tutorial, sambil sharing resep. Nah, untuk resepnya teman-teman bisa lihat di deskripsi box ya. Lanjut, tadi adonan adonan A, adonan B kita campur ya teman-teman, yaitu adonan putih telurnya kita satuin dengan adonan kuning telur, di mixer dengan kecepatan sedang sampai tercampur rata semuanya. Kemudian setelah itu baru masuk terigu. Di sini aku memakai terigu protein sedang, yaitu terigu dengan merek segitiga dari Bogasari. Teman-teman boleh pakai terigu protein rendah, nggak apa-apa, nggak akan ngaruh di tekstur teman-teman, masih akan enak, bolunya masih akan lembut. Bisa pakai merek apa aja, ada merek Lentera Merah atau Tulip atau apa ya, Maya atau apa, Mila, iya merek Mila juga ada, boleh itu dipakai ya, yang pakai serbaguna. Oke, nah kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Bisa juga teman-teman pakai spatula diaduk lipat. Ini kita udah selesai ya teman-teman, setengah halus. Aku akan sisihin dulu mixernya, aku akan aduk lipat dengan spatula, tapi sebelumnya aku mau nyalain kompor dulu teman-teman. Nyalain oven maksud aku. Di sini aku pakai api bawah aja, nggak pakai api atas. Kita nyalain dulu di 15 menit menjelang kita masukin adonan ke dalam oven ya. Nah, ini kita biarkan aja sampai nanti panasnya dimaksimal di 250 ya. Lanjut kita kembali ke adonan, kita tambahin dengan aduk lipat ya, supaya adonannya itu benar-benar menjadi adonan yang halus. Setelah halus, tambahkan pasta. Di sini aku pakai pasta mocha, merek Red Bell ya teman-teman. Ini aku udah cocok banget, rasanya itu udah jadul. Jadul banget, kita taruh di pojoknya, kemudian langsung diaduk lipat juga. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita langsung aja taruh ngacak di loyang seperti ini. Seandainya kerja bisa secepat ini ya teman-teman, set gitu. Jadi nggak akan makan waktu lama. Oke, ratakan ya, diratakan semuanya, terus diketrok-ketrok. Kemudian kita cek oven, kalau sudah di 250 atau maksimal 200 lebih dikit lah, kita baru masukin ke dalam oven untuk bolunya. Oke, kita tutup. Nah, nanti dari awal sampai akhir akan kita pakai api 180 derajat ya, teman-teman.
Sementara mengoven bolu, ini aku lanjut untuk nyuci cetakan Putri Ayu. Kapan ya aku terakhir kali itu bikin Putri Ayu, teman-teman? Ini belum dicuci lagi dari saat itu ya, dia mangkrak di wadahnya itu, baru kecuci sekarang. Aduh, males sekali. Udah di 50 menit, setelah itu kita akan cek dulu bolunya ya teman-teman, kita cek dulu apakah sudah set bagian atasnya. Nah, tandanya kalau sudah set itu berarti, atasnya tuh padat. Sedangkan ini aku masih kerasa nyoy gitu ya teman-teman, masih basah gitu. Jadi aku akan tambah lagi kira-kira 10 menit lagi. Jadi kita akan genepin 1 jam untuk memanggang bolu marmer ini. Pastikan selalu letakkan di rak atas kalau teman-teman nggak pakai api atas atau teman-teman pakai otang. Supaya apa? Supaya pantulan panas dari dinding bagian atas itu akan, membuat permukaannya coklat rata ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Nah setelah didiamkan beberapa menit, setelah dingin baru kita balik. Ini montok sekali, membumbung tinggi ya teman-teman, meskipun dengan 4 telur, tapi kita mendapat bolu yang padat dan tinggi. Nah ini udah selesai di jam 10 kurang dikit aku tinggal tidur, kemudian aku set alarm di jam 2 pagi, kita akan lanjut lagi untuk membuat Putri Ayu di jam 2 pagi. Welcome back to my YouTube channel. Kayak Queen Salman aja ya. Welcome back to my YouTube channel. Bocil. Nah ini aku punya kelapa teman-teman yang udah aku kukus dari 3 hari lalu aku taruh di freezer, kemarin malam aku turunin ya teman-teman. Nah sekarang udah agak, nggak beku begitu beku, aku tambahkan dengan garam dan juga 2 sendok makan, tepung ketan, kemudian dihancurin seperti ini. Aku nggak ngukus lagi ya teman-teman, ini biarin aja habis beku langsung dicampur dengan tepung gitu. Nggak apa-apa nanti toh juga dikukus lagi, kenapa harus dikukus lagi, kan gitu. Nanti dikukus dengan adonannya. Next, kita siapin cairannya. Di sini aku karena akan memakai warna pink, warna ungu sesuai request dari yang pesan, maka cairannya aku pakai susu kental manis dan juga susu full cream, teman-teman. Kemudian kita timbang juga terigu, kita pakai terigu polos ya, nggak pakai campuran apa-apa lagi. Nah tadi kenapa aku pakai susu full cream, karena pas kehabisan santan, punyanya adalah susu full cream, nggak apa-apa ya teman-teman, kita pakai susu full cream. Tambahkan sedikit SKM supaya lebih gurih. Lanjut, kembali kita akan menimbang gula pasir dan telur. Karena ini di jam dini hari ya teman-teman. Seperti biasa malu sama tetangga kalau berisik. Jadi aku akan pakai stand mixer untuk nge-mixer Putri Ayunya. Di sini kita campur telur dan juga gula pasir dan juga garam. Jadiin satu, kemudian kita setel di mixer ya. Pokoknya jurus aku banget kalau udah kerja di dini hari gitu, jadi aku akan pakai stand mixer ini supaya nggak terlalu berisik. Teman-teman perhatiin ya, itu aku ada kesalahan itu. Itu aku harus puternya harusnya ke arah kiri, searah jarum jam itu balon whisknya, tapi aku tetap puter ke kanan, yang mana hasilnya berisik. Si balon whisknya yang biasa teman-teman perhatiin suaranya. Kan, berisik kan? Nah ini salah teman-teman, ternyata dia belum nyantol. Ternyata dia nggak nyantol. Iya kan karena nggak diputer sama aku ke arah searah jarum jam. Itu gimana pikiran bisa-bisa kelupaan. Sering pakai tapi bisa kelupaan seperti itu. Lalai ya teman-teman. Nah ini kelemahannya juga di sini ya, mixer ini nggak ada fitur kalau misalnya kita belum sempurna masang tools-nya itu, dia tetap jalan teman-teman. Kalau mungkin yang lainnya ya ada fitur kalau kita salah make dia nggak akan jalan atau nggak mau nyala mesinnya, biasanya gitu ya.
Nah ini sayangnya langsung nyala, akhirnya bunyi krotak-krotak. Kita benerin lagi dan sekarang perhatiin. Sepi, nggak ada suara. Silent banget pokoknya pakai mixer ini. Yang mau kembaran nanti bisa lihat di deskripsi ya, aku cantumin link untuk belinya di mana. Aku belinya di Tintin Rainer Good Bakeware atau Tintin Rainer TBK. Teman-teman bisa cek nanti di sana juga dengan harganya juga. Ini pokoknya worth it untuk diperjuangkan ya teman-teman. Harus nabung dulu bagi mungkin yang kayak aku gitu loh. Kayak aku pas-pasan banget. Jadi harus nabung dulu. Oke, tadi setelah mengembang sama persis kayak bikin bolu marmer. Kalau sudah mengembang, adonannya sudah kental berjejak gitu, bahasa kerennya itu masuk ke rebound stage. Teman-teman bisa masukkan terigunya. Bisa terigu dulu atau bergiliran, bergantian dengan cairan. Bebas aja, di sini aku masukin terigunya aja karena bikin sedikit ya teman-teman. Jadi masuk terigu semuanya, kemudian diaduk perlahan dengan kecepatan paling rendah. Kalau aku di kecepatan 2 ini, di kecepatan 2, kemudian ditambahin dengan cairan sedikit demi sedikit. Kalau teman-teman membuat putri ayu yang rasa pandan, jadi cairannya itu ganti aja dengan jus pandan. Tanpa penambahan susu lagi, tanpa penambahan santan ya. Itu aja udah enak banget. Dia akan kerasa jus pandannya. Dan tadi aku tambahkan pewarna makanan yaitu warna merah tua dan juga warna ungu. Kemudian ini udah selesai, aku akan bantu aduk lipat dengan spatula. Spatulanya spatula dari Mona Bakeware teman-teman. Ini keren banget. Ini harus dipunyai tiap baker. Aku rekomendasikan banget ya untuk spatula ini. Untuk linknya aku tunjukin nanti di deskripsi ya teman-teman. Bisa cek harganya di sana. Kemudian masuk ke cetakan. Ini cetakan yang kemarin malam aku cuci ya teman-teman. Kemudian aku tirisin dan sekarang kita oles-oles dengan minyak. Cetakannya ini bagus ya teman-teman. Ini cetakannya tebal lumayan. Jadi kalau dia dioles dengan sedikit minyak pun dia nggak akan lengket. Jadi yang mau kembaran nanti aku tunjukin lagi ya untuk belanja di toko oren biar kembaran sama aku. Ngiklan melulu dari tadi Bu Tuti, ini gimana sih? Enggak ya teman-teman, kalau enggak aku tunjukin juga teman-teman sering nanya ada di kolom komentar ya kan, Bu Tuti itu beli di mana? Bu Tuti itu spill dong di mana belinya. Iya kan gitu kan. Jadi aku duluin dulu sebelum diduluin sama kalian gitu. Lanjut, ini kita masuk ke tahap untuk kelapa yang tadi kita udah campur dengan tepung ketan dan juga garam, kita tetel sampai padat ya, wajib padat, kalau enggak nanti dia akan berudul teman-teman. Jadi wajib ditekan-tekan dengan padat. Kemudian setelah itu baru kita akan masukkan masukkan adonan. Isinya 3/4 aja, jangan terlalu penuh nanti tumpah kemana-mana. Terima kasih buat teman-teman yang subscriber lama yang sudah selalu setia untuk absen di kolom komentar, setia menyapa aku, terima kasih. Kita saling sapa ya di kolom komentar. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai, selalu rajin nemenin aku ya untuk bikin-bikin, jadi akunya nggak bosen-bosen. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya. Setelah semua adonan masuk ke cetakan, kita langsung masukkan aja ke kukusan. Di sini kukusan aku masih pakai yang wok 30 cm dari Signora, yang wok Nude Series Wok 30 cm lengkap dengan steamernya. Nah, ini steamernya aku pakai di panci di wajan ya, teman-teman. Kebetulan males banget ya ngambil woknya itu, jadi aku pakai panci aja untuk nalasin airnya, nggak apa-apa, sepraktis ini. Jadi kalau teman-teman wajannya itu dipakai untuk goreng-goreng, terus teman-teman harus ngukus, jadi bisa dipakai alas wajan seperti ini yang diisi air ya.
Oke, kita udah mateng ini bolu kita, teman-teman. Nah, ini aduh asik, warnanya cantik ya. Memang sedikit nggak sama, ada yang sedikit kurang, ada yang membumbung tinggi, nggak apa-apa, nanti juga terlihatnya sama kok. Oke, kita dinginkan sedikit baru kita lepaskan nanti dari cetakannya ya, teman-teman. Giveaway giveaway. Berapa kalikah Bu Tuti menyebutkan teman-teman di, eee, apa namanya, di konten ini. Dari tadi perasaan ngomongnya teman-teman teman-teman teman-teman. Bercanda teman-teman, one day ya kita akan adain giveaway, tanda terima kasih dari aku ya. Kalau udah nyampe 100K, nah kalau kita bikin 100K channel ini, maka nanti aku akan bikin giveaway surprise buat, para subscriber aku yang paling cakep, yang paling setia. Oke. Ini dia bolu kita, teman-teman. Ini gampang banget ngelepasinnya dari cetakan, tinggal dicongkel-congkel dikit, ya, kemudian dia udah lepas dengan sendirinya. Kita tes dulu kayak gimana, bagian dalamnya. Ini empuk banget, lihat tuh, lihat teman-teman teksturnya, empuk banget. Kalau teman-teman ngikutin step by step-nya dari awal ya, terus ngikutin resepnya, insya Allah nggak akan gagal ya. Resep aku, semuanya yang aku share itu adalah resep yang aku bikin untuk baking sehari-hari, teman-teman. Lanjut ritual kita. Hai. Lanjut ritual kita ngopi dulu teman-teman supaya lebih semangat lagi. Wangi kopi yang baru diseduh itu, bener-bener ya teman-teman bikin semangat. Apalagi kopinya kopi hitam, itu lebih nyereng ke otak gitu warnanya. Jadi semangat untuk bikin lagi. Nambah lagi ayo pesanan, masuk lagi ayo aku kerjain. Lihat, ini dia bolu kita teman-teman. Tadi udah lihat juga ya, tapi ini aku GR-in lagi buat kalian lihat hasilnya. Putihnya itu nggak kayak putih kelapa, tapi kayak apa ya, dia rapi banget. Kenapa bisa gitu? Yang tadi seperti aku bilang di depan, harus dicampur dengan tepung dulu ya, si kelapanya. Lanjut, kita udah selesai, tinggal packing. Di sini aku pakai OPP yang ukuran 10x10. Biasanya kan pakai, apa namanya, mika. Aku biasanya pakai mika yang ukuran 7A, tapi sekali lagi kehabisan, masih punya sisa OPP, jadi pakai OPP aja. Nggak apa-apa ya teman-teman. Hati-hati masukinnya supaya nggak berudul. Saran aja kalau memang bisa diusahakan harusnya pakai mika aja, jangan pakai OPP. Karena susah juga masukinnya teman-teman. Ini agak susah, jadi harus hati-hati supaya, kelapanya nggak berudul ya. Lanjut kita isi stikernya biar lebih cantik lagi bolunya, upgrade ya, naik nilai jualnya teman-teman kalau pakai stiker, percaya nggak? Percaya aja sama aku lah. Stiker thank you-nya aku nanti cantumin link pembeliannya, kita shopping di toko oren ya. Nanti aku cantumin juga di deskripsi bersama dengan resep. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah sampai di penghujung video ya teman-teman. Aku tadi sudah bikin bolu marmer 4 loyang dan juga ini dapat bolu Putri Ayu, dapatnya 40 lebih sedikit teman-teman. Nah ini lebihnya ada yang minta, akhirnya aku kasih juga ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video dapur kue Sabin yang lainnya. Tetap sehat, tetap semangat ya supaya bisa nemenin aku di sini untuk baking dan cooking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you.